Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa kamu sudah sarapan dan juga sudah mandi ya. Dan pembelajaran kita jangan lupa diawali dengan doa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama dan matematika. Kalau agama mengenai kuasa Yesus membuat mukjizat, menceritakan tentang air menjadi anggur dalam sebuah pesta pernikahan. Lalu kalau matematika membahas pecahan desimal dan membahas mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diawali dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Sangat tong arion, pai golukon, ai sai martu Tuhan ami tong di rumahon, sonam doku marlajari jo, kondo ambil tang laroni jo. Yesus datang ke bumi untuk memberitakan kerajaan Allah. Mukjizat adalah salah satu wujud nyata dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya kala itu, seperti laut terbelah, orang lumpuh berjalan, keledai berbicara, air menjadi anggur, dan yang lainnya. Namun banyak orang percaya kembali bertanya-tanya, mengapa hal demikian tidak lagi terjadi di masa sekarang ini? Nah, kita perlu membangun pemahaman anak-anak ibu tentang makna dan tujuan mukjizat terjadi berdasarkan Alkitab. Sebab Alkitab inspirasi, menyediakan rekaman sejarah dari nubuatan Tuhan kepada umatnya, puncak dari pekerjaan anak Allah, Yesus Kristus. Anak-anak ibu, berdasarkan Alkitab, mukjizat adalah cara Allah untuk berada di balik utusannya. Mukjizat masih terjadi di zaman ini, sesuai dengan tertulis dalam Keluaran 15 ayat 22-27, bahwa apabila banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dalam keadaan tertentu, seperti hal serupa yang dilakukan oleh Yesus dalam pesta pernikahan di Kana. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mukjizat yang terjadi pada zaman sekarang ini berdasarkan Alkitab pada pesta anggur atau pesta pernikahan di Kana. Di situ menunjukkan bagaimana mukjizat Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Pecahan desimal, yaitu pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalkan, untuk penyebut per 10, maka di belakang koma ada satu angka, seperti 0,5. Nah, yang di belakang koma itu ada satu angka. Angka berapa di anak-anak ibu? Yaitu 5. Makanya dikatakan pada pecahan desimal itu penyebutnya per 10. Nah, contoh yang kedua, untuk penyebut per 100. Misalkan pada penyebut per 100 itu dia di belakang koma memiliki 2 angka. Ibu buat contohnya 0,05. Nah, penyebutnya per 100 kenapa? Karena di belakang koma itu ada 2 angka, 0 dan 5. Seperti itulah yang dimaksud dengan penyebutnya per 100. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, anak-anak ibu, di sini kamu ditugaskan pada pecahan campuran kamu ubah ke pecahan biasa. Kalau pecahan campuran dia memiliki 3 bagian, yaitu bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Kalau dia pecahan biasa ada 2 bagian, pembilang dan penyebut. Jadi di sini ibu harap kamu dapat memahami bagaimana mengubah pecahan campuran dan ke pecahan biasa, karena sudah kita pelajari bagaimana cara pecahan campuran, bagaimana pecahan biasa. Dan berikut ibu akan menjelaskan berdasarkan contoh. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan melalui contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang akan kamu pelajari tentang pecahan desimal. Pertama, lihat ada soal 1 per 10. Nah, cara mengerjakannya, kamu buat jalannya itu di mana? Di buku latihan itu juga. Menggunakan pensil supaya tugas kamu tidak terlalu kotor. Tapi pada membuat di jawaban ini pakai pulpen. Membuat jalannya pakai pensil. 1 bagi 10. Nah, pada pecahan desimal tadi ibu bilang dia menggunakan tanda koma. Itu dia. Caranya 1 dibagi 10. Buat jalan ke bawah. 1 dibagi 10 pakai rumah sama dengan 1 dibagi 10 bisa atau tidak? Nah, ternyata tidak. Tambahkanlah di sini 0. Sudah.
lalu di sini juga tambah 0, lalu tambah koma. Sudah? Lalu kita bagikan 10 bagi 10. Bisa atau tidak? Cukup atau tidak? Ternyata cukup. Berarti 10 bagi 10 berapa? Cara cepatnya 10 kali berapa? Hasilnya 10. Ternyata 1. Berarti 10 bagi 10 itu 1. Setelah itu 1 ini dikalikan dengan 10 ini yang mau dibagi. 1 kali 10 berapa? 10. Buat 10-nya itu di mana? Di bawahnya sini. Lalu dikurang. 0 kurang 0. 0. Tidak perlu ditulis. 1 kurang 1. 0. Lalulah ditulis. Hasilnya dapatlah 0,1. Sudah selesai. Karena apa? 0 bagi 10 sudah tidak bisa. Berarti 1/10 diubah menjadi pecahan desimal, dapatlah 0,1. Kita buat di sini, nak pindahkan 0,1. Sekarang contoh yang kedua, 15/1000. Caranya bagaimana mengubah pecahan desimal? Kita bagi 15 bagi 1000. Jalan ke bawah. Buat rumahnya, 15 di dalam, 1000-nya di luar. 15 dibagi 1000, cukup atau tidak? Ternyata tidak cukup. Berarti di sini buatlah 0 dan di sini letakkan 0, koma. Lalu kita coba 150 dibagi 1000. Cukup atau tidak, nak? Ternyata tidak cukup. Kita tambahkan lagi 0 di sini di dalamnya. Lalu tambahkan lagi 0-nya di mana? Di hasilnya. Sekarang 1500 dibagi 1000. Sudah cukup? Ternyata cukup. 1500 dibagi 1000 berapa? Nah, 1000 kali berapa yang hasilnya 1500? Ternyata tidak ada. Lalu mendekati, kali berapa? Kali 1. 1000 kali 1 berapa? 1000. Berarti 1500 dibagi 1000, 1. Satunya di mana? Letakkan di hasil di sini. Lalu kamu kalikan 1 kali 1000. Berapa? 1 dikali 1000. Berapa? 1000. Letakkan 1000-nya di sini. Lalu dikurang. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0, 5. Nah, masih bisa dibagi. Kita coba 500 bagi 1000. Cukup atau tidak? Tidak. Ternyata kita tambahkan lagi 0-nya di samping 500 tadi. Bu, apakah ditambahkan 0 lagi di sini seperti tadi yang pertama? Tidak perlu, nak. Tidak perlu ya. Kalau dia sudah mendapatkan dari hasil pembagian, tidak perlu lagi ditambahkan ini 0, walaupun di sini dia ditambah 0 ya. 5000 bagi 1000 bisa? Bisa. Berapa? 1000 kali berapa hasilnya 5000? Ternyata 5. Kita buat 5 di sini. Lalu 5 dikali 1000 berapa? 5000. Kita buat di sini 5000-nya. Lalu dikurang. 5000 kurang 5000. Hasilnya 0. Selesai. Bu, ini kenapa tidak dibagi lagi? Karena kalau dia bilangannya 0 mau dibagi itu tidak perlu, nak. Tidak akan ada hasilnya ya. Berarti 15/1000 hasilnya diubah ke pecahan desimal 0,015. Kita pindahkan pakai pulpen. 0,015. Inilah hasilnya. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya ini ada 1/3/4 sama dengan titik-titik. Kita buat jalannya ke bawah ya di buku latihan. Pakai pensil supaya tugas kamu tidak jelek, rapi. Kita buat 1/3/4. Pertama
kamu kalikan dulu penyebut dengan bilangan biasa. 4 kali 1, 4. Lalu ditambahkan ke pembilang. 4 tambah 3, berapa? 7. Tulislah 7 per. Penyebutnya berapa? 4. Tetap penyebutnya tidak berubah ya nak. Dapatlah dia 7 per 4. Kita pindahkan. 7 per 4. Ini dia. Sekarang contoh yang kedua. 32 per 4. Kita buat jalannya ke bawah. 32 per 4. 4 dikali 3 berapa? 12. Tambahkan 2. Berapa? 12 tambah 2, 14 per 4. Dapatlah dia 14 per 4. Pindahkan 14 per 4. Atau Bu, terlalu cepat cara seperti itu, boleh dijabarkan satu persatu? Boleh. Atau kita buat 32 per 4 sama dengan 4 kali 3 atau 3 kali 4. Buat sini, buka kurung, 3 kali 4 tutup kurung. Tambah 2 per, berapa penyebutnya? 4 sama dengan 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 14. Dapatlah dia 14 per 4. Ini dia. Sama kan? Seperti contoh satu lagi kita bikin. Contoh satu tadi kita jabarkan. Atau 1/3 per 4 sama dengan 1 kali 4. Buka kurung, 1 dikali 4 tutup kurung. Tambah berapa? 3. Per berapa penyebutnya? 4 sama dengan 1 kali 4, 4 tambah 3, 7. 7 per 4. Dapatlah 7 per 4. Ini dia. Anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video pelajaran yang Ibu berikan tadi. Ibu akan menjelaskan tugas kita. Itu ada 5 Ibu berikan. Kamu jawab berdasarkan materi yang Ibu jelaskan ya. Lalu itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kamu praktik menghafal ayat hafalan. Pada saat kapan Bu dikirim videonya? Videonya pada saat dikirim tanggal 2 September ya. Terakhir tanggal 2 September Ibu kasih ya nak. Nah, pada saat kamu mengucapkan ayat hafalan kamu, mata kamu dipejamkan ya. Ya, mata kamu dipejamkan. Misalnya begini. Yohanes 5 ayat 6. Nah, seperti itu ya. Dipejamkan. Dan jangan lupa mengenakan pakaian sekolah yang rapi. Oke. Itu kalau agama ada 2. Tadi secara teori dan praktek. Kalau teori dia ada 5 soal, kalau praktek kamu menghafal ayat hafalan ya. Lalu matematika itu ada 2 bagian. Bagian pertama kamu mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Lalu yang bagian kedua kamu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Itu materi kita. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa Tuhan Yesus memberkati. Shalom.